Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai persamaan akuntansi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan mengenai persamaan akuntansi, saya akan mengupas terlebih dahulu mengenai apakah itu aset, apakah itu kewajiban ya atau liabilitas, dan apakah itu modal atau ekuitas. Nah, sekarang kita lihat dulu mengenai pengertian daripada aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan. Aset ini selanjutnya akan digunakan, dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh perusahaan demi lancarnya kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Contoh dari aset meliputi uang kas, piutang usaha, persediaan barang dagang, perlengkapan toko, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, tanah, bangunan, peralatan atau perabot toko, peralatan atau perabot kantor, kendaraan operasional, dan lain sebagainya. Piutang usaha dikatakan sebagai aset karena piutang ini nantinya akan dapat dicairkan atau dikonversi dari piutang menjadi uang kas sebagai hasil dari penagihan penjualan. Piutang usaha mencerminkan hak perusahaan untuk menagih kepada customer atau pelanggan demi mendapatkan uang kas. Sedangkan persediaan barang dagang merupakan aset karena persediaan barang dagang ini nantinya akan dijual oleh perusahaan kepada pelanggan untuk mendapatkan piutang atau hak menagih maupun kas pada akhirnya. Sedangkan untuk perlengkapan toko ya atau perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, tanah, bangunan, peralatan atau perabot toko, peralatan atau perabot kantor, dan kendaraan operasional dikatakan aset karena mereka memiliki manfaat ekonomi bagi perusahaan untuk dapat digunakan atau dikonsumsi selama periode akuntansi. Itu adalah penjelasan mengenai aktiva atau aset ya. Lalu apa yang dimaksud dengan utang atau liabilitas atau kewajiban? Utang merupakan kewajiban perusahaan kepada kreditur, supplier, bankir, dan pihak lainnya, bisa karyawan, pemerintah, dan sebagainya. Nah, kreditur dan pihak lainnya ini memiliki hak atau klaim atau tuntutan atas aset perusahaan. Contoh daripada utang atau kewajiban adalah utang usaha, pinjaman bank, utang gaji, utang pajak penghasilan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai contoh daripada utang tadi. Untuk utang usaha atau accounts payable, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar atau melunasi utangnya kepada supplier atau pemasok sebagai akibat dari pembelian barang dagang secara kredit. Dalam hal ini, perusahaan selaku pembeli barang dagang secara kredit harus mentransfer sejumlah uang kas kepada supplier atau pemasok atau penjual. Yang berarti supplier atau pemasok tadi memiliki hak atau klaim atau tuntutan
atas aset atau kekayaan atau harta si pembeli. Contoh utang yang kedua adalah pinjaman bank atau bank loans. Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar atau melunasi utangnya kepada pihak bank sebagai akibat dari transaksi peminjaman uang bank. Dalam hal ini, perusahaan harus membayar jumlah pokok pinjaman berikut bunganya. Bunga bank yang masih terhutang atau interest payable yang belum dibayarkan juga merupakan kewajiban atau liabilities bagi debitur selaku peminjam uang. Contoh utang yang ketiga adalah utang gaji atau salaries payable. Perusahaan atau majikan memiliki kewajiban untuk membayar utangnya kepada karyawan atas uang gaji karyawan yang belum dibayarkan, di mana dalam hal ini karyawan telah memberikan jasanya kepada perusahaan. Berarti dalam hal ini karyawan memiliki hak atau klaim atau tuntutan atas aset atau uang kas perusahaan. Contoh utang yang berikutnya adalah utang pajak penghasilan atau income tax payable. Perusahaan memiliki kewajiban berdasarkan undang-undang untuk membayar pajak yang terhutang kepada pemerintah atas penghasilan atau keuntungan yang diperoleh perusahaan. Itulah penjelasan mengenai utang ya, berikut contoh-contohnya. Nah, sekarang kita akan lihat mengenai apa sih itu yang dimaksud dengan ekuitas atau modal. Ekuitas atau modal atau equity merupakan hak pemilik dana atau pemegang saham atas aset perusahaan. Ekuitas untuk perusahaan perorangan dinamakan ekuitas pemilik atau owner's equity. Sedangkan ekuitas untuk perusahaan persekutuan atau firma dinamakan partnership equity. Sedangkan ekuitas untuk perseroan dinamakan ekuitas pemegang saham atau stockholders equity. Ekuitas atau modal ini disebut juga sebagai kekayaan bersih atau aset bersih atau net asset, yang artinya bahwa hak atau klaim pemilik atau pemegang saham atas kekayaan perusahaan diperoleh setelah, garis bawain kata-kata setelah, seluruh kekayaan yang ada dalam perusahaan dikurangi dengan seluruh kewajiban perusahaan. Jadi dengan kata lain, tuntutan daripada pemilik modal ini adalah paling belakang setelah tuntutan kreditur terhadap aset perusahaan terlunasi. Dengan kata lain, yang memiliki tuntutan pertama atas aset perusahaan adalah kewajiban dulu, ya, yang dimana kewajiban di sini adalah para supplier, kreditur, dan seterusnya. Setelah utang kepada kreditur dibayarkan, sisanya baru merupakan hak atau klaim pemilik dana. Nah, hak atau klaim pemilik dana inilah yang dinamakan sebagai ekuitas. Nah, terkait dengan persamaan akuntansi ya, hubungan antara kekayaan, kewajiban, dan ekuitas itu dapat dirumuskan ke dalam sebuah persamaan akuntansi atau accounting equation,
Bagaimana persamaan akuntansinya? Persamaan akuntansinya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, rumusan persamaan akuntansi ini sifatnya baku atau mutlak, di mana kewajiban harus ditempatkan terlebih dahulu sebelum ekuitas. Ini mengandung makna, sekali lagi, bahwa kreditur memiliki hak yang pertama atas kekayaan perusahaan. Setelah itu, sisa aset yang masih ada barulah merupakan hak pemilik dana atau hak pemegang saham. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai persamaan akuntansi. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Salam sukses.